sadayana. Terus yang sudah bisa hadir ya di acara ini di sela-sela Idul Adha, Hari Raya Kurban. Mudah-mudahan apakah yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan. Dan tak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan, dan selalu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan keilmuan ini. Ya. Karena mulai menciut ya, menciut banyak beberapa orang yang tidak hadir di hari ini karena mungkin tidak memenuhi persyaratan. Dan semoga rekan-rekan yang ada di sini tetap bertahan ya. Karena untuk kita, dari kita, oleh kita. Oke, terima kasih juga sama Ang Cep Bodai yang selalu beregege ya. Kamu tadi guys, mam sate doma, gagadilnya beda. Oke, kepada para tikor, Bang Muy, Bang Jack, Aupal, Bang Iron, kemudian Apit, Adeni, juga semuanya. Ya, yang saya cintai, Bang Ijai, kamari teka sebut wae daletik, ini maka ciri. Bila disebut nasok poho. Itu nuhun kesadayana ya. Apa yang disampaikan oleh Kang Cep Bodai tadi, ayeuna cenah loba nu ngadar sate mah beuneu. Sok rariget cenah awakna teh. Di bekaman pokokna mah cair deui we. Ya. Dan juga rekan-rekan semuanya kepada Pak Haji Dr. Dadang Kusmayadi yang telah memberikan materi. Nah, itulah rekan-rekan autobiografi dari seorang guru besar ya, maestro kita yaitu Buya Agus Muslim yang diterjemahkan dalam bentuk teori ya. Jadi perjalanan itu sebetulnya perjalanan Buya Agus Muslim. Nah, cuman diambil jadi sebuah teori oleh Bapak Haji Dadang Kusmayadi. Itu jadi sebuah buku nantinya rekan-rekan ya. Jadi kita itu mempelajari autobiografi dari Buya Agus Muslim. Oke. Yang tersirat dan tersurat di dalam apa yang disampaikan oleh Pak Dadang Kusmayadi, mungkin dari semua pembicaraan ada yang diambil satu persatu ya, tidak diambil semuanya, karena yang dibutuhkan oleh kita sendiri ya, dari cerita tadi. Yang diambil oleh Aang barusan dari teori dari Pak Dadang Kusmayadi, yaitu sifat ya. Orang bicara sifat. Gitu. Rekan-rekan semuanya ya, sifat. Sifat itu ada sifat kaya, ada sifatnya teh miskin gitu ya. Makanya ini yang harus kita pelajari ya di sini rekan-rekan. Bedakah orang yang cirinya itu kaya dengan orang cirinya miskin? Nah, ya karena kita harus bangun dulu jiwanya nih, ya. Baru bangun raganya. Ya, maksudnya tidak menunggu lama rekan-rekan, bahwa jiwa dan raga itu satu kesatuan yang utuh juga seperti gula dan manisnya, seperti garam dan asinnya ya. Bahwa kita berbicara jiwa sama dengan berbicara raga. Oke, kita berbicara dulu jiwa. Nah, jiwa di sini sifat ya, atau karakter. Nah, cenah si eta mah babari ngalah duit teh. Nah, si eta mah cenah kaleng kata jong nggak jadi duit paribasana. Ya. Nah, ternyata itu diambil dari sifat ya, atau dari karakter seseorang. Ya. Oke. Rekan-rekan semuanya, di JM itu tidak perlu modal ratusan juta untuk menjadi seorang kaya. Nah, cukup dengan mengikuti 12 kali pertemuan saja dan bersyarat 4 produk, itulah karakter orang yang siap maju. Ya, ya. Karakter orang yang kaya. Jadi orang yang kaya itu selalu berkarakter. Bedakah karakter orang kaya dengan orang miskin? Nah, rekan-rekan pasti paham. Nah, kalau karakter orang miskin, ya tidak punya tujuan. Sedangkan kita sekarang sudah punya tujuan. Apa tujuannya? Yaitu kita membentuk impian sehingga menjadi harapan.
dari harapan itu sehingga kita menjadi sebuah doa. Itulah karakter orang kaya. Oke. Menurut ilmu, ada juga karakter orang yang belum kaya atau masih miskin disebutnya. Dia tidak punya tujuan, berarti dia tidak punya harapan, apalagi disebut impian, maka akan tidak ada wujud yang dia harapkan. Hanyalah satulah, orang yang miskin itu hanyalah disebut keluh kesah. Oke. Jadi kalau orang miskin itu namanya keluh kesah, tapi orang kaya itu namanya evaluasi. Ya, beda sekarang dengan orang ngeluh, ya itu tak berpangkal, tak berujung. Ya, tapi orang evaluasi itu berpangkal dan berujung. Nah, inilah karakter-karakter itu. Maka setiap kali kita pertemuan, ya inilah tempatnya evaluasi. Sejauh mana tadi yang disampaikan oleh Pak Master Dadang, adakah getaran dari sebuah impian tersebut? Kalau belum ada getaran, segera konsultasikan ke dokter, gitu kan ya. Kalau kehamilan selama 2 bulan 3 bulan tidak ada getaran, jangan-jangan ini kehamilan palsu. Ya, jangan-jangan ini kelahiran dan tidak akan melahirkan yang normal, pasti juga kelahirannya pasti palsu juga. Hati-hati, karena mual muntah itu orang mah juga, orang yang penyakit lambung juga adalah seperti itu rekan-rekan. Ya, beda lagi dengan orang yang mengandung janin, itu juga mual dan muntah, tapi ada kandungannya di dalam perutnya, itu janin, seperti itu ya. Jadi kembali lagi kita belajar sifat sekarang. Oke, mungkin rekan-rekan kalau offline ya bisa ditulis di board. Kalau orang yang yang karakternya miskin itu malas. Kalau orang yang sifatnya kaya itu apa ya? Giat. Nah, kalau orang karakter miskin itu selalu mempertanyakan, tapi orang yang karakter kaya itu selalu bertanya. Oke, nah itulah karakter-karakter kita sudah tak tertanam di dalam tubuh kita bahwa kita ada pada posisi karakter orang kaya. Oke, ya. Jadi rekan-rekan berbicara orang kaya itu bukan punya gedung bertingkat. Ya banyak orang kaya akhirnya kolab bangkrut. Ya, tapi ada orang yang merintis karirnya sampai hari ini tetap dia kaya karena mempunyai karakter yaitu tadi teh. Ya, tadi Tea. Ya, jadi benar-benar rekan-rekan semuanya. Jadi pagi-pagi Bang Iron teh, ya, Gus Mani, Bang Iron teh Gus nangkring, Gus berpikir berjiwa besar untuk apa yang harus dilakukan di hari ini. Nah, itu karakter kaya. Nah, tapi ada yang berpikir di hari pagi, ya, tingkah mana aku sayang mah, gimana yang ngajak saja. Nah, itulah karakter-karakter miskin. Tapi karakter kaya itu begitu pagi hari, begitu sholat subuh, kemudian mandi pagi, menyelesaikan tempat tidur, nah selalu berpikir, saya rencana akan kemana. Apalagi di malam hari sebelum tidur, kita akan kemana ditulis. Nah, itu karakter-karakter kaya. Sulit kalau tidak biasa. Tapi inilah karakter Buya Agus Muslim pada pas seperti kita, rekan-rekan. Ya, itulah makanya tadi autobiografi beliau. Nah, diterjemahkan, dituangkan dalam bentuk teori seperti itu ya. Makanya karakter-karakter yang dibutuhkan oleh kita itu bagaimana cara membangkit itu karakter yang benar-benar giat bekerja demi sebuah impian. Oke, yang paling dominan nih, yang paling dominan. Karakter kaya itu punya impian. Karakter miskin itu tidak punya impian. Itu karakter yang dominan rekan-rekan di hari ini. Ya. Semuanya sekarang sudah punya catatan. Sudah punya dream book. Nah, itulah karakter orang kaya. Tapi orang yang pada saat ini belum punya dream book, apalagi punya niat, apalagi afirmasi, apalagi terapan, berarti masih dalam proses. Tapi kita sekarang sudah punya karakter. Makanya rekan-rekan semuanya, tolong karakter tersebut rekan-rekan dipelajari dan rekan-rekan jawabannya sudah ada. Bagaimana karakter orang kaya? Semua orang punya kesempatan, tapi tidak semua orang bisa mengambil kesempatan.
Itu bahasa luar, rekan-rekan. Tapi bahasa ilmunya itu namanya pok-pek-prak. Tapi ada orang yang tidak pok-pek-prak. Nah, itu karakter ya, karakter rekan-rekan. Maka bentuk 12 kali pertemuan ini karakter. Oke, ini karakter ya. Contoh, ya, saya untuk tips mempermudah ya, mempermudah. Oke, rekan-rekan di hari ini sudah belanja 4 produk. Anggap saja tutup poinnya itu berarti hari Rabu. Oke, hari Rabu rekan-rekan sudah belanja 4 produk. Di hari Rabu, misalkan. Sudah semua produk yang sudah dapatkan, pembayarannya sudah. Berarti saya layak mengikuti acara Zoom atau mengikuti offline. Oke, nah setelah itu, begitu beres hari ini, rekan-rekan, malam ini, ya, secepatnya rekan-rekan mengelis kembali produk yang akan disiapkan di grupnya masing-masing. Bukan harus dibayar besok, tapi kita punya jeda waktu sampai hari Rabu. Kita robalinasi sabung, sesuatu yang besar itu asal dari perhitungan yang ilmiah. Jadi jangan belanja produk itu di hari Selasa. Jadi rasanya tengap gitunya. Duh, geus poe Salasa deui. Duh, geus poe Salasa deui, bisa duh geus poe Rebo deui. Geus poe deui, makanya ieu teh kudu ngelis kudu balanya. Nah, saya sarankan buat rekan-rekan semua yang ada di grup ini ya. Karena di sini grup bukan SSJ saja. Misalkan kita pertemuan offline-nya itu kapan? Pertemuan online-nya itu kapan? Contoh SSJ itu di malam Rabu, dia malam Kamis biasanya. Karena sekarang kemarin ada kegiatan takbiran, maka diundur ke hari Jumat, ke malam Jumat. Oke. Sekarang buat blueprint, orang yang sifat kaya nih ya, rekan-rekan yang punya karakter kaya. Setelah rekan-rekan beres koordinasi dengan Ang sekarang, maka rekan-rekan di grupnya masing-masing langsung order produk. Ya, oke. Jadi langsung order produk yang di-list oleh tiap tikor masing-masing. Misalkan seperti tikor di Kang Opal, misalnya Opal. Opal langsung mengumumkan siapa yang mau meng-list di malam ini. Di koordinat Abang Jack juga sama, siapa yang mau meng-list di koordinat ini untuk untuk di hari kegiatan di hari Rabu misalkan. Nah, itu sebuah blueprint rekan-rekan semuanya, ya, sebuah blueprint yang akan diisi. Ya, yang akan diisi. Karena apa? Segala sesuatu hasil dari rancang bangun. Jadi tidak terburu-buru rekan-rekan hari ini misalkan kemarin sudah ABC folder dan GMS2 misalkan. Nah, kemungkinan di minggu depan kita sudah di closing lagi walaupun uangnya belum disetorkan. Ya, walaupun uangnya belum disetorkan, uangnya nanti. Mudah-mudahan besok ada, mudah-mudahan 2 hari kemudian ada. Tapi yang pasti yang menulis itu pasti ada. Tapi yang belum menulis belum ada wadah. Oke, contohnya gini, kita membawa ember kosong. Ya, kita membawa ember kosong. Anggap saja kita ngelis di hari ini. Abang anggap saja bawa ember kosong. Nah, maka ember itu akan ada yang mengisi rekan-rekan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah itu air, apakah itu pasir, apakah itu beras misalkan. Tapi kalau tidak ada ember kosong, tidak ada orang yang akan memberikannya lagi. Tidak ada sesuatu yang akan mengisi ember tersebut. Nah, itu karakter-karakter orang yang maju, yang hebat rekan-rekan. Makanya kita disiapkan di hari ini ya. Buat rekan-rekan disiapkan Aopa sama Bang Jack, sama Denny, ya sama Apit. Nah, setelah beres Zoom ini karakter nih. Setelah beres Zoom, list lagi produk yang akan dibeli di minggu berikutnya. Ya, sambil kita berjalan, Nah, begitu kita ketemu di koordinasi, misalkan ketemu dengan Bang Jack di hari Senin, di hari esoknya ketemu 100.000, ketemu 200.000, itu akan mengamankan posisi di minggu depan. Ya, jadi tidak ada yang blacklist. Karena dari sekarang sudah di blueprint produknya apa. Nah, kemarin banyak yang kedodoran rekan-rekan semuanya, di injury time baru ngelis.
untung-untung uang ada. Kalau nggak ada, akhirnya tidak terjadi belanja. Nah, ini salah satu karakter rekan-rekan. Ya, siap ya Bang Jack ya. Mulai malam ini ya semuanya, rekan-rekan semuanya. Tolong yang ikut 12 kali pertemuan, malam ini list langsung. Produk Siap, apa yang diinginkan di minggu ini. siap, Pak. Nah, Siap, siap. oke. Siap. Oke. Siap. Kegiatan ini sudah berlangsung di Braja Domas dan Braja Tunggal. Lihat omsetnya sekarang mulai naik. Ya. Karena itu, ya ternyata yang di list itu produknya itu ada, tapi di luar list juga ada. Kayak misalkan saya hari ini langsung list ABC sama GMS tuh. Nah, itu rezekinya ada. Tapi pada minggu itu dia belanja ABC, belanja yang lain daripada itu. Malah bukan 4 produk lagi, malah ada yang 6 produk akhirnya, malah yang jadi 7 produk, bahkan ada yang 12 produk. Itulah hasil dari sebuah blueprint, rekan-rekan. Ya, enteng. Itulah karakter. Jadi kita buat karakter, ya. Jadi siapkan wadah dulu bahwa hari ini saya harus mengelis. Silahkan rekan-rekan. Hari ini saya kontrol ya. Semuanya tidak yang terlewat. Misalkan di AOPA ada 40 orang. Silahkan semuanya ngelis semuanya. Tapi bukan berarti besok dibayar, rekan-rekan, atau lusa dibayar. Tapi rekan-rekan sudah mempersiapkan wadahnya. Ya, saya yakin apa yang kita list ini pasti ada rezekinya. Ya, tapi yang tidak mengelis, mentok di hari Rabu, itu kedor-doran, rekan-rekan. Jadi semuanya sudah dipersiapkan oleh semua tikor masing-masing, semua subtikor masing-masing yang dibutuhkan produk di salah satu koordinat ini adalah ini. Nah, itulah sebuah blueprint. Apa bedanya kita datang ke teller? Kan itu. Apa bedanya kita afirmasi? Apa bedanya kita menulis? Kalau kita menulis, afirmasi, niat, ya. Nah, itu akan terjadi perubahan atau terjadi pengisian terhadap niat kita. Nah, inilah tips ya rekan-rekan semuanya, dan alhamdulillah sudah diterapkan di Braja Domas dan Braja Tunggal, itu berhasil. Jadi yang terjadi itu pasiennya ada karena sudah di list, ya, produknya juga siap dikeluarkan karena sudah di list, dan muncul produk-produk baru yang tidak direncanakan mengikuti langkah tersebut. Jadi bukan lagi belanja 4 produk, malah ada 6, ada yang 7, malah ada kejadian sampai 12 produk. Itu yang kita harapkan semua dibeli oleh PJL. Dan walaupun tidak dibeli oleh PJL, kita punya stok untuk berikutnya. Ya, nah itu karakter rekan-rekan. Karakter sekarang kan biasanya kita di injury time. Ya, tadinya mau ngilu camping. Pas hari anak, kakarak. Ya, kakarak mayar. Sariwe gitu ya, tuh panitia teriwe. Nah, itulah karakter orang yang miskin. Jadi tidak ada rencana, hanya ikut-ikutan saja. Oh, batur camping, lo camping. Ah, batur camping, lo camping. Jangan sampai seperti itu di 12 kali pertemuan ya, rekan-rekan semuanya. Kemudian menyikapi juga camping. Itu camping kita bertemu dengan guru besar ya. Nah, kita cicil produknya dari sekarang bisa, mangga ya, seperti itu. Jadi kontinuitas produk itu terus. Kalau kontinuitas produk terus berarti PJL juga continue. Ya, jadi orang-orang, saya mah sulit pasien, sekarang Bang, tidak ada pasien. Bukan tidak ada pasien, ternyata tidak ada wadahnya. Ya, bukan enaknya nerapi. Ya, tapi ada wadahnya. Apa wadahnya? Yaitu persiapan. Jadi kalau kita sekarang mengelis produk 4, berarti persiapan pasien minimal itu 4. Sudah dipersiapkan, pasti datang rekan-rekan. Ya, seperti kita menjaring menjaring ikan. Ya, disiapkan jalanya dulu, baru ikannya masuk. Kalau nggak bawa jala, ya dicapak itu ya pakai tangan, itu kemungkinan besar sulit. Nah, jadi itulah karakter rekan-rekan yang harus dibangun di SSC dan yang ada yang hadir di hari ini. Jadi kebesaran itu hasil sebuah persiapan. Jadi kebesaran itu tidak datang tiba-tiba, tapi kebesaran ini adalah satu persiapan yang benar-benar ilmiah dan alamiah. Seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi yang DO di minggu depan karena sudah dipersiapkan. Seperti itu. Kenapa yang terjadi DO di minggu ini drop out? Karena tidak ada persiapan. Kalau setelah mengenai impian, rekan-rekan paham, saya yakin.
Paham, semua orang di sini punya impian. Tinggal satu-satu yang harus diperbaiki oleh jiwa-jiwanya. Berarti kalau berbicara jiwa, berbicara raga. Ya, persiapan yang besar, maka raganya pun besar. Artinya apa? Impian yang besar, hasilnya pun akan lebih besar. Seperti itu. Nah, ini yang akan dibangkit di beberapa pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi, buat rekan-rekan semuanya, tetap stay tune di 12 kali pertemuan dan banyak materi-materi dari autobiografi Buya yang dituangkan oleh Pak Dadang melalui buku. Nah, ya melalui buku, melalui PowerPoint dan sebagainya. Itulah bukan ngambil dari luar rekan-rekan, bukan mengambil dari Robert Kiyosaki karena nggak kenal. Ini mengambil langsung dari metodologi Buya yang disampaikan oleh Buya kepada Dadang Kusmayadi berbentuk tulisan dan kemudian Kuaang diterangkan. Nah, itulah cara kita itu tim player seperti itu ya. Jadi sekali lagi kemari ke karakter yang bangun pagi, yang giat, ya yang tidak kenal menyerah, itulah karakter-karakter kaya. Kalau karakternya dapat, pasti jadi. Kalau sekarang di 12 kali pertemuan, karakternya tidak dapat, ya rugi rekan-rekan semuanya, maka akan terjadi abortus. Ya, belum waktunya sudah melahirkan, belum waktunya sudah keluarkan, itulah yang namanya abortus. Tapi suatu ketika impian kita satu persatu, maka saya bahagia ada yang sudah beres mobilnya, sudah beres motornya, ada sudah tabungannya. Oke, orang yang kaya itu karakternya itu menabung. Persiapan limpah. Masalah nabung bukan harus besar, tapi masalahnya sering. Nah, itulah cara membangkitkan karakter. Makanya kita lihat karakter-karakter sekarang, ya orang yang mau mengelis produk. Ya. Dan insya Allah berarti tinggal 1 minggu lagi ke depan akan seminar ya seperti biasa. Dan semuanya rekan-rekan silakan untuk datang lagi seperti biasa. Dan kemudian jadi ada regulasi lagi buat SSJ ya sekarang. Jadi tempatnya sudah ada kembali. Mungkin itu Bang Muy. Ya, segan mengingatkan saja karena materi daripada Dadang sudah jelas, tinggal mempergaranya. Tidak abortus di perjalanan 12 kali pertemuan. Oke, mungkin itu Amul. Ya, Bang Bodai, Bang Cep, semuanya, Bang Denny. Mudah-mudahan ada masukan buat rekan-rekan semuanya untuk kemajuan kita bersama. Ya, akhiri saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.